Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kali ini King Sui bertemu dengan penguasa Istana Abadi Tai yang juga merupakan kakek Bei Huangyu. Ini adalah orang tua dengan rambut abu-abu tergantung di sisi wajahnya dan mengenakan jubah putih polos. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan ramping, hidung yang tinggi, dan beberapa kerutan di sudut matanya. Menurut pendapat King Sui, dia tampak seperti pria paruh baya tanpa rambut abu-abu. Warna rambutnya membuatnya terlihat seperti orang tua. Sosoknya tinggi dan tegak seperti lembing, bukan pedang tajam. Dia dewasa dan mantap, berbudaya dan mendalam. Bei Huangyu berdiri di belakangnya. The Blazing Fire Immortal Palace mengirim seorang lelaki tua yang mengenakan jubah merah menyala. Janggut dan rambutnya berantakan. Dengan ekspresi gembira, hidungnya yang merah dan gemuk memberinya kesan happy. Jika dia tidak memakai pakaian mewah, orang akan mengira dia pengemis. Bei Huang Liefeng, mari kita menjadi juri hari ini. Saya harus mengatakannya sebelumnya, kita harus adil, kata orang tua itu dan terkikik. King Sui melihat pemandangan jahat di wajah gembira pria tua itu saat ini. Setelah berpikir, dia menemukan bahwa pada level ini, masing-masing dari mereka memiliki darah di seluruh tangan dan melangkahi kerangka orang lain. Bei Huang Liefeng adalah kakek Bei Huangyu dan penguasa Istana Abadi Tai saat ini. Dia memandang orang tua berjubah merah dengan tenang untuk berkata, "Saya pasti akan adil, tetapi jika ada yang mencoba menipu, saya tidak keberatan untuk menonjol." Baiklah, aku tahu Istana Abadi Tai dan Istana Dewa memiliki ikatan yang bagus, tapi pertempuran ini adalah permainan yang adil. Setelah ini, tidak peduli siapa pemenangnya, tidak ada yang boleh mempermasalahkannya. Lelaki tua itu tertawa. Miao Yonglong, saatnya membiarkan kedua belah pihak masuk, lanjut Bei Huang Liefeng. Selanjutnya, 5 dari Istana Ilahi dan 5 dari Istana Fireklut muncul di panggung pertempuran. Di sisi King Sui, Dewa Pertempuran Emas memimpin, diikuti oleh Dewa Pertempuran Pindah Bukit Yuenda dan Dewa Pertempuran Berlian. Diamond adalah namanya. King Sui geli mengetahui hal ini. Dewa Pertempuran Berlian bukanlah yang paling berotot, tapi dia tampak seperti gumpalan baja. Dia adalah pria yang jujur dan lembut. Namun, kekuatan terbesarnya adalah kekuatan perlawanannya. Dewa Pertempuran Jiwa Raksasa Yang Tai dan Dewa Pertempuran Pisau Harimau Hukuang adalah yang berikutnya. Dewa Pertempuran Pisau Harimau adalah seorang pria parubaya yang memegang pisau emas besar sepanjang waktu. Pisaunya tidak pernah terlepas dari tangannya. Ini adalah salah satu faktor yang membawanya ke level ini. Dewa Pertempuran Jiwa Raksasa adalah yang terbesar di tim. Dia seperti raksasa kecil, memegang palu besar, palu roh raksasa. Palu itu adalah senjata yang hebat dan bahkan lebih baik dari yang dimiliki King Sui. Bersama dengan King Sui, mereka membuat tim beranggotakan 5 orang. Mereka dianggap sebagai 5 orang terkuat dari Istana Ilahi, yang membuat King Sui merasa bahwa Istana Ilahi relatif lemah. Meskipun Bei Huangyu secara teoritis dapat berdiri sebagai peserta di sini, dia masih terlalu lemah. Jika bukan karena Dewa Pertempuran Emas, Istana Ilahi saat ini benar-benar rapuh. Dewa Pertarungan Berlian sangat lugas dan jujur. Dia tidak bisa memimpin Istana Ilahi meskipun kekuatannya besar. Dewa Pertempuran Roh Raksasa juga sama. Dewa Pertempuran Pisau Harimau terobsesi dengan budidaya dan tidak tertarik pada hal-hal lain. Dewa Pertempuran Pindah Bukit memenuhi syarat, tetapi masih ada sesuatu yang kurang. Oleh karena itu, King Sui merasa seperti Nuolan memiliki harapan tertinggi untuk menjadi seorang pemimpin. Adapun dirinya sendiri, King Sui tidak mempertimbangkannya untuk saat ini. Bahkan jika dia benar-benar menjadi penguasa Istana Ilahi,
dia akan menyerahkan urusan itu kepada orang lain. Namun, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Dewa pertempuran emas masih ada. Dengan dia di sekitar, semuanya baik-baik saja. King Sui mengamati 5 orang dari sisi istana Fireklot. 2 orang yang memimpin adalah orang tua. Salah satunya adalah penguasa istana Fireklot, Huo Xing. Yang lainnya adalah tetua agung, Huo Yan. 3 lainnya adalah tetua istana Fireklot. Pria paruh baya termuda dan paling tampan adalah Huo Chen. Seorang pria dengan banyak potensi. 2 lainnya adalah Huo Ye dan Huo Yi, prajurit top istana Fireklot. Tidak seperti istana ilahi, istana Fireklot tidak akan merusak intinya bahkan jika mereka kehilangan semua orang ini. Namun, jika istana ilahi kehilangan kelima orang ini, pada dasarnya sudah selesai. Istana ilahi bukanlah tandingan istana Fireklot dalam hal kekuatan inti. Itu juga jauh di belakang istana abadi Tai. Istana ilahi tampak hebat dan memiliki potensi besar, tetapi tidak bisa menerima kerugian apapun sekarang. Kedua belah pihak sudah siap. King Sui mengaktifkan formasi dengan tenang. Formasi 5 elemen menghubungkan mereka berlima secara instan dan menutupi mereka dengan aura pengurangan kerusakan 18% dari pedang terbang senjata ilahi. King Sui sangat percaya diri sekarang karena sebagian besar rekan satu timnya tangguh. Misalnya, Dewa Pertempuran Berlian, Dewa Pertempuran Jiwa Raksasa, dan Dewa Pertempuran yang bergerak di bukit. Hanya Dewa Pertempuran Pisau Harimau yang lebih cenderung melakukan kekerasan. Pertempuran Dewa Halo. King Sui menggunakan halo terkuat dan meningkatkan kekuatan pertahanan semua orang sebesar 40%. King Sui memutuskan untuk mengandalkan Dewa Pertempuran Emas untuk hasil ofensif. Dengan pagoda harta karun takdir surgawi yang keras, beberapa kali serangan kekerasan sudah cukup untuk mengamankan kemenangan mereka. Pertempuran dimulai. Saat Miao Yonglong mengumumkan dimulainya pertempuran, King Sui menggunakan segel berlian Buddha dan segel kebijaksanaan Buddha. Kemudian, dia menggunakan dominasi area melawan lawan. King Sui tahu betul bahwa lawan memiliki beberapa formasi dan kemampuan meningkatkan juga. Dengan demikian, dominasi area mengejutkan lawan. Pertempuran itu akan pecah kapan saja. Tiba-tiba, seorang lelaki tua segera berlari menuju Dewa Pertempuran Emas. Pria yang tersisa bergegas ke arah King Sui. The Great Elder yang merupakan salah satu dari 2 elder terkuat berlari menuju King Sui dan menggunakan Blazing Fire Poison Palm yang paling kuat. Berlian, lindungi King Sui. Dewa Pertempuran Emas menggerakkan matanya. Dia tidak berharap lelaki tua itu menargetkan King Sui secara langsung. Begitu King Sui jatuh, mereka akan dikutuk. Diamond berteriak dan memblokir lawan di depan King Sui. Dia menyadap telapak tangannya yang sebesar kipas daun ketail. Kekuatan besar Diamond Palm. Intan terasa seperti gunung kecil sekarang. Kekuatan pertahanannya meningkat lebih dari setengah dan tubuhnya terasa berat dan nyaman. Dia merasa nyaman untuk menggunakan Great Strength Diamond Palm sekarang. Kaisar Ki. King Sui melemparkan Ki Kaisar ke orang tua itu sekaligus. Pada saat itu, telapak tangan lelaki tua itu dan telapak tangan Intan saling bentrok. Beng! Suara bising itu meratakan gunung kecil di bawah kaki mereka. Namun, mereka melayang di udara saat ini. King Sui memperhatikan bahwa Diamond dipukul dan menjadi cemas. Namun, tawa Diamond terdengar segera setelah itu. Kemudian, dia berlari menuju Great Elder of Fireklot Palace dengan kipas daun di tangan, berkata, "Ayo lagi, ini sangat menyegarkan." Kaisar Ki, seni mengejar. King Sui mulai menggunakan keterampilan itu untuk melawan orang lain. Setelah serangkaian teknik, King Sui sedikit lega. The Hill Moving Battle God bertarung melawan yang termuda dari Fireklot Palace, Huo Chen. Sulit untuk mengumumkan pemenang dalam waktu singkat. Huo Chen dibuang oleh Hill Moving Battle God dari waktu ke waktu. Namun, Dewa Pertempuran Pindah Bukit dipaksa terpojok oleh lawan juga. 2 orang yang tersisa mengepung Dewa Pertempuran Roh Raksasa. King Sui terkesan oleh Dewa Pertempuran Roh Raksasa. Pria bertubuh besar ini tampak kikuk dengan palu besarnya,
tetapi sebenarnya dia sangat gesit dan fleksibel. Dia mengendalikan kedua lawannya dengan luar biasa. Meskipun dia terkadang terkena serangan, dia menghindari serangan besar. Dengan kekuatan pertahanan yang menakutkan, dia menderita beberapa luka ringan, tetapi sulit untuk menentukan pemenang dalam durasi yang sesingkat itu. Bagi orang luar, titik puncak terletak antara King Sui, Daimon, dan Great Elder of Fireklot Palace. Bagaimanapun, Dewa Pertempuran Emas dan penguasa Istana Fireklot, Huo Xing hampir berada di level yang sama dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Namun, banyak hal luar biasa terjadi. Awalnya, mereka mengira pertempuran akan segera berakhir karena Daimon dan King Sui akan dibersihkan oleh Tetua Agung secara cepat. Yang lain berikutnya, dan kemudian, mereka akan bertarung melawan Dewa Pertempuran Emas bersama. Namun, Dewa Pertempuran Emas tua pada dasarnya mendorong penguasa Istana Fireklot. Mereka memiliki kekuatan yang sama pada awalnya, tetapi Dewa Pertempuran Emas yang lama sekarang memiliki keuntungan. Penguasa Istana Fireklot, Huo Xing sangat ketakutan sekarang. Dia menggunakan pil penguat darurat untuk pertempuran ini. Efeknya akan bertahan selama 6 jam dan dia akan menjadi lemah selama 3 hari setelah itu. Namun, selama pertempuran, kekuatannya yang ada sebagian besar berkurang dan tertekan. Dia harus sekuat lelaki tua ini bahkan jika itu masalahnya. Dewa Pertempuran Emas tua yang mengalahkan Huo Xing bukanlah berita yang paling mengejutkan. Sebaliknya, Tetua Agung Istana Api tidak menjatuhkan 2 junior Istana Ilahi dan sekarang sedang diserang balik. King Sui menggunakan tangan penangkap naga, Buddha Bright Seal dan Gouging Strike secara bergantian. Kadang-kadang, dia menggunakan serangan perisai 9 benua gunung dan gerakan tolakan. King Sui melihat bahwa kondisinya semakin stabil sekarang karena dia tidak bisa menang atas Tetua Agung Istana Fireklot juga. King Sui merasakan amarah yang mengepul dari Tetua Agung dan energi menakutkan yang menumpuk di tubuhnya. King Sui tahu ada sesuatu yang salah. Dia mendorong gunung 9 benua tiba-tiba. Jin Gang, mundur segera. King Sui berteriak keras saat dia dengan cepat memindahkan gunung 9 benua ke depan. Jin Gang tidak tahu apa yang sedang terjadi tetapi dia masih mendengarkan dan mundur. Tepat saat dia mencoba melakukannya, gambar hampa menyerang Jin Gang. Beng! Gunung 9 benua berhasil menghentikan lawan di jalurnya, tetapi itu terlempar sangat jauh. Tidak hanya itu, berkat kekuatan bertabrakan hebat yang diterima oleh Gunung 9 Benua, baik King Sui dan Jin Gang juga ikut terpesona. Tepat pada saat ini, King Sui memperhatikan bahwa lawannya adalah binatang iblis. King Sui dengan cepat melepaskan tangan penangkap naganya dan memanggil binatang pembunuh naga dan laba-laba naga pada saat yang bersamaan. King Sui tidak tahu binatang iblis macam apa itu. Ia memiliki sosok yang tebal tapi anggota badan kecil. Itu luar biasa cepat dan yang terpenting, itu juga sangat kuat. Itu memiliki penampilan jelek yang menyerupai belatung besar dengan 4 kaki. Tampilan keseluruhannya menyerupai tikus yang sangat besar. Panjangnya sekitar puluhan meter dan setebal kendi air. Tangan penangkap naga telah gagal. King Sui terkejut melihat pria jelek itu menyerang ke arah Jin Gang. Ekspresi King Sui berubah. Jin Gang mengulurkan kedua lengannya dan tiba-tiba menyodorkan Diamond Palms. Beng! Boomim! Kedua lengan Jin Gang terlepas dari tubuhnya saat dia terlempar ke belakang. King Sui sekali lagi menempatkan Gunung 9 Benua di depannya dan melepaskan tanaman merambat iblis yang haus darah. The Bloodthirsty Demonic Finesse tidak berusaha menghentikan binatang iblis itu. Sebaliknya, mereka melindungi Jin Gang. Tanaman merambat tidak hanya dapat digunakan untuk menyerang, tetapi juga dapat bertindak sebagai alat pertahanan. Kaisar Qi, dominasi area. King Sui menggunakan semua teknik pelemahan pada binatang iblis itu. Pada saat ini, binatang jelek itu mengarahkan pandangannya yang menjijikkan ke King Sui. Sampai sekarang ketika King Sui memperhatikan mata kecil namun tajam dari binatang itu. Pada saat yang sama, Grand Elder sudah menyerang King Sui. King Sui melihat kesombongan di balik niat membunuh Grand Elder.
Binatang iblisnya memang menakutkan. Itu secara signifikan lebih kuat dari binatang buas biasa. Tanpa ragu, itu adalah kartu trufnya. Binatang iblis itu cukup untuk menyebabkan ancaman bagi dewa pertempuran emas yang sedang bertarung saat ini berkat kekebalannya terhadap banyak serangan energi roh. Selain itu, kulitnya juga tebal dan kasar. Setelah itu menjadi cukup kuat, bahkan Grand Elder tidak akan bisa menyakitinya. Beng, sekarang, dewa pertempuran emas telah mematahkan senjata Huo Xing menjadi 2. Tidak hanya itu, tetapi dia bahkan berhasil menyerang bahu Huo Xing dengan senjatanya. Saat senjatanya berinteraksi dengan bahu, itu langsung menjadi lumpuh. Serangan kritis. Selanjutnya, senjata lawan juga telah dipotong menjadi 2. Ini adalah kemampuan dewa pertempuran emas. Dia tidak memegang Golden Battle Halberd sebagai senjatanya, tapi Golden Holy Sword. Selain mengatakan bahwa Huo Xing dalam nasib buruk, tidak ada cara lain untuk menjelaskan hal ini. Tidak hanya dia benar-benar ditekan oleh kekuatan dewa pertempuran emas, tetapi karena kekuatan pertahanan dewa pertempuran emas terlalu tangguh, dia terkejut saat menyadari bahwa dewa pertempuran bahkan tidak terluka dari serangan yang telah dia lepaskan sebelumnya. Dewa pertempuran emas melepaskan serangannya seperti badai hujan saat ini. Bagaimanapun, pertahanannya telah ditingkatkan lebih dari 50% sementara kerusakan yang dia terima berkurang sebesar 20%. Dengan bantuan lebih lanjut yang diberikan oleh Buddha Wisdom Seal, dia juga berhasil mengabaikan beberapa kerusakan fisik yang menimpanya. Namun, Huo Xing sepertinya memiliki sesuatu yang unik dengannya. Tampaknya efeknya telah dikurangi setengahnya oleh dominasi area King Sui. Namun, dalam keadaan normal, efeknya harus lebih signifikan. Setelah dilemahkan oleh Kaisar Qi, tidak banyak yang tersisa dari dorongan kekuatan tambahan yang dia terima. Oleh karena itu, sampai sekarang, dewa pertempuran emas membuat lawan benar-benar ditekan dengan kekuatannya. Sejak awal, Huo Xing telah berusaha melawannya dengan mencoba mengalihkan kekuatannya. Dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Kali ini, setelah menerima hantaman dari benturan senjata, dia mundur sekali lagi. Yang mengejutkan, bagaimanapun, tidak hanya senjatanya patah menjadi 2, pada saat yang sama, kekuatan yang luar biasa juga diaktifkan. Dia dengan cepat menghindar dari tempat dia berdiri. Meski begitu, dia masih kehilangan satu lengan. Dan pada saat ini, dewa pertempuran emas sekali lagi menebaskan pedangnya ke arahnya. Tanpa keunggulan dalam kecepatan, mata Huo Xing mulai dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tidak pernah mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Dia menolak untuk mengaku kalah, bahkan jika itu berarti kematiannya. Inilah takdirnya, kalah dalam pertempuran di mana dia pasti akan menang. Pada pukulan berikutnya, King Sui ditelan oleh kegelapan. Boomim, King Sui bentrok dengan binatang iblis itu. Cahaya keemasan tidak muncul, tetapi seutas darah segar bisa terlihat mengalir di sudut mulutnya. King Sui terluka, meski itu bukan cedera serius. Selain itu adalah cedera internal. Ini cukup mengejutkan mengingat betapa tangguh kehebatan pertahanan King Sui. Senjata ilahi yang digabungkan dengan segel kebijaksanaan Buddha bersama-sama dapat membantu mengurangi seperempat kerusakan yang ditimbulkan padanya. Dan berkat dorongan yang dia terima dari sebelumnya, kekuatan pertahanannya mencapai 50 miliar Dao Force. Kaisar Qi juga telah menurunkan 20% dari kekuatan lawan. Namun, ada sesuatu yang tidak benar. King Sui mulai memperhatikan sumber masalahnya. Lawan sepertinya tidak terpengaruh oleh tekniknya. Dia tampaknya telah mengembangkan semacam kekebalan terhadap mereka. Pantas. Sekarang, King Sui telah mengerti mengapa tangan penangkap naga dan segel cahaya Buddha tidak berfungsi sebelumnya. The Art of Pursuing juga gagal. Namun, Qi Kaisar tampaknya berhasil. The Art of Pursuing memiliki akurasi 100%. Sangat jarang lawan tidak terpengaruh olehnya. Mati. Grand Elder tiba-tiba menyerang King Sui dengan ujung senjatanya mengarah ke leher King Sui. Dia mendekati King Sui dari belakang.
Kecepatannya sangat cepat sehingga seluruh sosoknya berubah menjadi cahaya hijau redup. King Sui sadar bahwa lawan telah menggunakan semacam teknik rahasia. King Sui benar-benar tidak bergerak, tapi tepat pada saat senjata lawan hendak menembus lehernya, King Sui segera memukul leher lawan sebagai balasannya dengan Gouging Strike. Secara kebetulan, binatang pembunuh naga berada di sebelah kirinya. Tanduk besar segera menembus tengkorak Grand Elder. Cahaya keemasan menyelimuti King Sui. Cahaya emas dari Paragon Golden Armor telah muncul. Sudah lama sejak terakhir kali muncul. King Sui akan sangat berhati-hati setiap kali dia menggunakannya. Alasannya adalah satu kesalahan lagi yang ceroboh bisa membuatnya kehilangan nyawanya. Tetapi tepat pada saat ini, seutas benang laba-laba mulai mengikat binatang iblis itu. Binatang iblis itu tampaknya takut pada benang laba-laba. Tanpa ragu-ragu, dia membuka mulutnya dan mulai menggigit benang laba-laba. Zizi, kedengarannya sangat keras dan tidak enak didengar. Setelah mengunyah berulang kali lebih dari 10 kali, binatang itu akhirnya berhasil menggigitnya. Namun, segera disadari bahwa itu telah dibungkus seperti pangsit dan benar-benar tidak bisa bergerak. Awalnya, Dewa Pertempuran Emas, Beilai bermaksud pergi dan menyelamatkan King Sui. Tetapi yang mengejutkan, King Sui bahkan berhasil membunuh Grand Elder lawan. King Sui memanggil kembali tanaman merambat iblis yang haus darah. Dewa Pertempuran Berlian mendekatinya dengan tidak percaya sementara Dewa Pertempuran Emas menyerang 3 orang yang tersisa. Melihat itu, pihak lawan mengaku kalah. Namun, 2 dari mereka yang tidak beruntung tidak berhasil berteriak tepat waktu dan salah satu kakinya dipotong. Banyak orang merasa sulit untuk mempercayai hasil dari pertempuran tersebut. Itu memang di luar dugaan mereka. Bei Huangyu sepertinya tidak kaget karenanya. Dia menyaksikan semua yang terjadi dengan sangat tenang. Yuer, kamu sepertinya tidak menganggapnya aneh sama sekali. Bei Huang Liefeng memperhatikan ekspresi Bei Huangyu. Kakek, aku yakin bocah ini akan memberiku kejutan. Dia orang yang aneh, kata Bei Huangyu. Apakah kamu akrab dengan dia? Bei Huang Liefeng tersenyum dan berkata, dia adalah orang yang memberi saya hidup. Apakah Anda bermaksud memberitahu saya bahwa dialah yang menyembuhkan Anda dari penyakit tersembunyi Anda? Bei Huang Liefeng segera menatap Bei Huangyu dengan kaget. Bei Huangyu bahkan lebih terkejut lagi. Kakek, kamu tahu tentang kondisi tubuhku? Tentu saja, hanya saja saya tidak punya cara untuk menyembuhkan Anda. Karena saya tidak yakin apakah Anda mengetahuinya atau tidak, saya tidak membicarakannya dengan Anda. Nyatanya, saya pikir Anda berhasil menemukan semacam pertemuan ajaib yang entah bagaimana telah menyembuhkan Anda. Bei Huang Liefeng merasa sangat gelisah. Dia adalah tabib ajaib, seorang yang benar, dokter ajaib. Bei Huangyu berkata dengan lembut. Saat dia berdiri di sana, sosoknya mulai bersinar dalam cahaya keemasan, membuatnya tampak tinggi dan besar. Ada cahaya misterius yang tinggal di dalam murid Bei Huang Liefeng. Segera, dia tersenyum dan berkata, tidak buruk. Sepertinya Yuer telah menemukan dirinya sebagai teman yang baik. Ekspresi tersenyum muncul sebentar di wajah Bei Huangyu. Tidak selalu orang tua itu memuji seseorang. Lebih jauh lagi, itu adalah seorang pemuda yang dia puji. Bahkan Bei Huangyu sendiri hampir tidak menerima pujian apapun dari kakeknya ini. Bei Huang Liefeng keluar, hanya untuk melihat Miao Yonglong dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Melihat wajah Miao Yonglong, Bei Huang Liefeng tampak lebih bahagia. Dia tersenyum dan berkata, Pak Tua Miao, izinkan saya memberi Anda kehormatan untuk mengumumkan hasil pertandingan. Apalagi yang harus diumumkan, Bei Huang Liefeng. Siapa sangka bahwa Istana Abadi Tai akan menjadi pembantu yang berguna. Miao Yonglong berbicara dengan marah. Meskipun kali ini, Istana Fireklut mungkin tidak menderita kerugian sebesar itu masih merupakan hari yang sangat sial bagi mereka. Istana Ilahi berhasil mendapatkan reputasi untuk dirinya sendiri dari pertempuran ini. Secara alami, mereka adalah orang-orang yang mendapat banyak manfaat darinya.
Terlepas dari niat mereka untuk bertindak dengan rendah hati, mereka masih perlu memiliki reputasi sendiri. King Sui bertindak seperti tidak ada yang terjadi. Dia mendekati binatang iblis aneh itu. Itu sangat jelek, terutama kepalanya. Semakin dia melihatnya, semakin dia teringat pada kepala babi. Mengesampingkan matanya, kecil sampai hampir tidak terlihat, mulutnya besar dan menempati hampir setengah dari wajahnya. Mengabaikan sebagian besar energi roh dan kemampuannya untuk mengendalikan sejauh mana itu dilemahkan, itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Giginya adalah senjata paling berbahaya dan sangat cepat. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, King Sui menyelidikinya dengan teknik penglihatan surgawi, tetapi dia segera terkejut dengan apa yang dilihatnya. Primordial Peak mengandung 20% dari Primordial Beast Bloodline. Itu adalah nama yang sederhana, namun itu membuat King Sui kagum. Untuk berpikir bahwa itu akan menjadi binatang yang begitu tangguh. Waktu selama penciptaan dunia dikenal sebagai zaman primal, dan legenda mengatakan bahwa binatang purba adalah makhluk yang ada bahkan sebelum langit dan bumi membentuk dirinya sendiri. Semua ini adalah legenda asli yang ada di seluruh benua. Siapa yang mengira binatang jelek seperti itu mengandung 1/5 dari garis darah binatang primordial? Meskipun ini hanya bisa dianggap persentase yang agak kecil, 20% masih seperti pos pemeriksaan. Jika itu lebih rendah dari itu, sebagian besar kemampuan babi primordial akan berkurang secara signifikan. Sepertinya dia menemukan sesuatu yang sangat hebat. King Sui segera melemparkan binatang itu ke alam dan membiarkan laba-laba naga terus mengawasinya untuk mencegahnya melarikan diri. Menurut kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, Istana Fireklut tidak lagi diizinkan untuk memasuki domain Kaisar Utara. Orang-orang dari Istana Fireklut dan Istana Abadi Api yang berkobar pergi dengan tenang. Dewa Pertempuran Emas memandang King Sui dengan riang dan mengangguk. Demikian pula, Jin Gang juga tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan saya sekarang. Saudara Jin, kita adalah sekutu. Jika saya dalam bahaya, saya yakin Anda juga akan membantu saya." King Sui tersenyum. Dia memiliki kesan yang baik tentang Jin Gang yang mungkin besar tetapi juga terus terang pada saat yang sama. Orang-orang dari Istana Abadi Tai mendekati mereka bersama dengan Bei Huang Liefeng dan Bei Huang Yu. "Saudara Chen, selamat. Saya mulai merasa bahwa Anda semakin kuat seiring bertambahnya usia." Bei Huang Liefeng mengungkapkan senyum bahagia kepada Dewa Pertempuran Emas. "Haha, hari ini adalah hari yang menyenangkan. Saudara Feng, mengapa kita tidak pergi dan menikmati anggur setelah ini?" Dewa Pertempuran Emas berkata dengan gembira. Dia tidak menyebutkan apapun tentang kemampuan King Sui. Bukan karena dia berusaha menjadi pelit tetapi hanya karena King Sui masih belum cukup kuat untuk saat ini. Dia takut begitu kata-kata mulai menyebar, dia akhirnya akan menjadi sasaran orang-orang tertentu. Pada saat ini, Bei Huang Yu mendekati King Sui dan menepuk pundaknya. "Kamu memang berhasil menyembunyikan kekuatanmu dengan sangat baik. Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar mampu membunuh Grand Elder dari Fireklut Palace. Itu semua berkat binatang iblisku. Jika itu hanya aku, kamu pasti tahu lebih baik daripada diriku sendiri." King Sui tersenyum dan menjawab. Bukit bergerak Dewa Pertempuran, roh raksasa, berlian, serta Dewa Pertempuran Pisau Harimau, secara alami juga menyadari beberapa kemampuan unik King Sui. Mereka juga orang-orang yang sangat bisa diandalkan dan mereka sering memberikan bantuan yang besar kepada Istana Ilahi. Istana Ilahi seperti rumah mereka sendiri, dan Dewa Pertempuran Emas adalah sosok ayah. Bagaimanapun, itu sudah bertahun-tahun dan pada satu titik, yang lain dulu sangat lemah. Itu semua berkat bimbingan Dewa Pertempuran Emas sehingga mereka berhasil mencapai apa yang mereka miliki hari ini. Karena mereka berjalan di jalur yang sama, meskipun mereka bukan Dewa Pertempuran yang sama, dia masih bisa melakukan banyak hal seperti membimbing mereka melalui kultivasi mereka. Selalu dikatakan bahwa satu percakapan di seberang meja dengan orang bijak sebanding dengan pelajaran buku selama sebulan.
Aturan yang sama juga diterapkan pada seniman bela diri. Satu panduan sederhana dari seseorang yang berpengalaman dapat membantu menyelamatkan pelatihan selama 10 tahun. Jika tidak ada yang akan membayar mahal hanya untuk mempekerjakan diri mereka sendiri sebagai master yang cakap. Ada batasan berapa lama seseorang bisa hidup. Semua yang tersisa untuk dilakukan sekarang adalah mendapatkan pengalaman dari mereka. Tidak realistis bagi seseorang untuk mencoba dan menyelidiki sesuatu sendirian. Bagaimanapun, banyak orang telah menghabiskan seluruh hidup mereka bekerja keras untuk ini, hanya untuk mendapatkan hasil yang tidak signifikan. Hal yang sama juga berlaku untuk 9 benua dunia. Ada orang yang menghabiskan seluruh hidup mereka menciptakan beberapa teknik pamungkas yang bisa dipelajari dalam waktu 1 tahun ketika diturunkan ke orang lain. Pada saat semua orang kembali ke Istana Ilahi, perjamuan sudah diadakan di puncak Gunung Bundar. Beihuang Liefeng, Beihuang Yu, serta beberapa orang dari Istana Abadi Tai, semuanya hadir. Istana Abadi Tai berbagi hubungan persaudaraan dengan Istana Ilahi. Mereka sangat dekat satu sama lain. King Sui, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada penguasa Istana Abadi Tai. Beihuang Liefeng, Dewa Pertempuran Emas tersenyum saat dia memperkenalkan King Sui kepada Beihuang Liefeng. Senang bertemu denganmu, jawab King Sui dan membungkuk. Sebagai seorang junior, dia merasa perlu baginya untuk menunjukkan setidaknya sejauh ini kesopanan. Dengan kekuatan King Sui saat ini, dia secara alami tidak dapat merasakan kekuatan Beihuang Liefeng. Ki yang melimpah yang dia miliki memberitahu King Sui bahwa Beihuang Liefeng adalah seorang pejuang yang tidak dapat diprediksi. Haha, baiklah, Saudara Chen, saya yakin di masa depan yang akan datang, Istana Ilahi akan bersinar cerah di tangan Anda. Beihuang Liefeng tersenyum dan berkata, Saudara Feng, saya tahu saya tidak akan bisa menipu mata Anda. Sejujurnya, itu semua berkat dia bahwa kami memenangkan pertandingan hari ini. Dewa Pertempuran Emas akhirnya mengatakan yang sebenarnya setelah beberapa saat ragu. Tidak ada orang luar di sekitar meja. Selain orang-orang dari Istana Ilahi, yang tersisa adalah Beihuang Liefeng dan Beihuang Yu. Ini memang di luar dugaan saya. Mungkinkah bocah ini mampu meningkatkan kekuatanmu? Beihuang Liefeng bertanya. Beihuang Liefeng dan Dewa Pertempuran Emas juga memiliki hubungan yang sangat dekat satu sama lain. Meskipun mereka tidak memiliki gambaran yang jelas tentang kekuatan mereka yang sebenarnya, mereka kurang lebih bisa memahami satu sama lain. Namun, satu hal yang menjadi perhatian Beihuang Liefeng adalah bahwa kekuatan Dewa Pertempuran Emas tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah bahwa Dewa Pertempuran Emas telah menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Namun, semuanya segera menjadi jelas baginya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Dewa Pertempuran Emas. Persis seperti itu, Dewa Pertempuran Emas menjawab sambil tertawa. Beihuang Liefeng terkejut. Ada banyak variasi teknik bela diri yang meningkatkan kekuatan, menjadikannya biasa. Semakin kuat seorang pejuang, semakin sulit untuk meningkatkan kekuatan dasar. Dengan demikian, menuju tahap akhir kultivasi, teknik bela diri yang membantu meningkatkan kekuatan dianggap tidak signifikan. Lebih masuk akal jika para alkemis membuat pil obat atau mencari harta karun. Sebenarnya sampai saat ini, bahkan saya masih merasa sedikit bingung. Aku Dewa Pertempuran Emas. Saya telah mengetahui bahwa Huo Xing meminum pil kesulitan yang membantu menggandakan kekuatannya selama 4 jam. Tapi sepertinya tidak meningkat seperti yang dikatakan, bukan? Beihuang Liefeng bertanya dengan curiga. Saya memiliki teknik bela diri yang dapat memotong semua kekuatan tambahan selain kekuatan pribadinya menjadi 2. King Sui menindaklanjuti dan berkata. Beihuang Liefeng merasa lega dan berhenti bertanya lagi. Dia sadar bahwa kemampuan King Sui jauh lebih dari sekadar mengurangi kekuatan lawannya hingga setengahnya. Alasannya adalah bahwa jumlah kekuatan yang bisa dinaikkan lawan tiba-tiba terbatas. King Sui, saya ingin berterima kasih karena telah menyelamatkan Yuer. Selama 2 hari terakhir,
dia akhirnya bisa melepaskan diri dari hal-hal yang ada di pikirannya sejak lama. Bei Huang Liefeng sangat berterima kasih pada King Sui. Dewa pertempuran emas juga sedikit bingung dengan kata-kata Bei Huang Liefeng. Tidak lama kemudian, semuanya menjadi jelas bagi mereka setelah penjelasannya. King Sui, katakan, apa yang kamu inginkan? Maksud saya ketika saya mengatakan bahwa saya ingin berterima kasih, jadi Anda tidak perlu bertindak begitu rendah hati. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan selama itu masih dalam kemampuan saya. Bei Huang Liefeng sangat tulus saat mengatakan itu. Orang tua, baik kakak Yu dan aku bisa dianggap sebagai teman baik. Saya benar-benar tidak berharap mendapatkan imbalan apapun ketika saya membantunya saat itu. Imbalan diberikan oleh pihak luar. Jika saya ingin menuntut sesuatu sebagai balasannya, itu berarti saya tidak pernah melihat Anda sebagai seseorang yang dekat dengan saya. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Mendengar kata-kata King Sui, Bei Huang Liefeng tidak bersikeras. Namun, dia berhasil menafsirkan sesuatu dari apa yang dikatakan King Sui. Pemuda ini adalah sekutu dari Istana Abadi Tai dan Istana Ilahi. Dia rela bertarung bersama mereka berdua. Karena itu, dia berhenti mengatakan apapun tetapi sebaliknya, mengalihkan pandangannya ke Dewa Pertempuran Emas. Saudara Chen, melihat King Sui dan Yuer seperti itu, rasanya seperti kita sudah tua. Mereka akan segera menjadi orang yang mengambil alih dunia kita. Dewa Pertempuran Emas juga menghela nafas panjang. Meski demikian, dia masih sangat senang, itu benar. Meskipun kita mungkin sangat enggan untuk mengakui bahwa kita sudah tua, kita tidak bisa terus-menerus menipu diri kita sendiri. King Sui, apakah kamu sudah menikah? Bei Huang Liefeng bertanya tiba-tiba. Untuk sesaat, King Sui tercengang. Tapi dia segera tersenyum, Pak Tua, saya sudah membentuk keluarga saya sendiri. Sebelum King Sui mendengar cerita lengkap dari lelaki tua itu, dia sudah tahu bahwa lelaki tua ini mencoba menjalin hubungan melalui pernikahan. Dia tidak benar-benar menentang ini, tetapi dia merasa bahwa untuk melakukannya, pria dan wanita yang terlibat juga harus memiliki perasaan satu sama lain. Jika tidak, seiring waktu, mereka hanya akan mulai menjauh. Ya, Yuer adalah kasus khusus. Tapi sekarang setelah tubuhnya pulih sepenuhnya, inilah saatnya dia mencari istri. Juga bukan hal yang aneh jika Anda memiliki keluarga sendiri. Seorang pria sejati akan memiliki banyak istri. Saya memiliki seorang putri yang termuda di antara anak-anak saya. Dia sangat sombong dan sampai saat ini dia masih belum mau menikah dan membentuk keluarganya sendiri. Ini membuat saya sangat sedih. Bei Huang Liefeng memandang King Sui dan berkata. Mulut Bei Huang Yu bergerak-gerak saat dia mendengar apa yang dikatakan kakeknya. King Sui mulai berkeringat. Anda tidak bisa menyalahkan saya karena itu jika putri Anda adalah salah satu yang menolak untuk menikah. Sebenarnya berapa umur putrimu? King Sui berpikir dalam hati. King Sui menatap Bei Huang Liefeng dengan canggung. Tentang ini, saya kira Anda perlu mencoba membujuknya. Saat beranjak dewasa, setiap laki-laki harus beristri dan setiap perempuan harus menikah. Mungkin karena putri Anda terlalu luar biasa sehingga dia tidak dapat menemukan orang yang cocok untuknya untuk saat ini. King Sui berkata dengan acuh tak acuh. Ya, tidak ada keraguan tentang itu. Dia terlalu luar biasa. Sayang sekali dia bukan laki-laki. Itu karena dia seorang wanita dan dia sangat menonjol sehingga tidak ada pria yang berani menikahinya. Sejujurnya, bahkan dengan kekuatanmu saat ini, kamu bukan tandingannya. Bei Huang Liefeng mengeluarkan komentar kasar. Jauh di lubuk hatinya, King Sui tidak merasakan sesuatu yang aneh tentang itu. Bagaimanapun, menilai dari fakta bahwa dia adalah putri Bei Huang Liefeng, sepertinya dia tidak akan masih muda. Itu sangat normal jika dia bisa melampaui kekuatannya. Bibi saya 10 tahun lebih tua dari saya. Bei Huang Yu tersenyum dan berkata dengan lembut. Pada awalnya, King Sui telah memperhatikan mulut Bei Huang Liefeng berkedut ketika dia menyebutkan putri kecilnya.
Meskipun dia tidak tahu mengapa, tetapi dia bisa merasakan bahwa Bei Huangyu tampaknya sangat takut pada bibinya ini. Melihat itu, King Sui mengalihkan pandangannya ke Bei Huang Liefeng. Pandangan yang dia berikan membuat bahkan penguasa Istana Abadi Tai merasa sedikit tidak wajar. "Hei bocah, tampang seperti apa yang kau berikan padaku? Saya telah menunggu lama untuk seorang putri." Dia seperti mutiara di telapak tangan klan Bei Huang, satu-satunya putri selama 3 generasi dari klan Bei Huang. King Sui mulai berkeringat, putri tunggal selama 3 generasi. Dari sini, dapat dilihat bahwa dia pasti eksistensi khusus untuk klan Bei Huang. "King Sui, anak perempuan saya itu tidak pernah mendengarkan perintah saya. Jadi, saya ingin Anda menjadi orang yang menjadi suaminya, tetapi saya tidak berhak memutuskan hal-hal seperti ini. Selain itu, saya juga tidak akan memaksanya melakukan hal-hal yang tidak disukainya. Satu-satunya harapanku adalah kalian berdua bertemu. Karena kita sudah berteman, dan kamu dan Yuer juga memanggil satu sama lain sebagai saudara, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk bertemu dengan putriku, bukan?" Bei Huang Liefeng sepertinya sangat prihatin tentang ini. Meskipun dia mungkin tahu bahwa ada beberapa hal yang sangat sulit untuk dicapai, dia tetap mau mencobanya. Karena Bei Huang Liefeng telah sampai ke titik ini, King Sui tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. "Tidak masalah bagiku untuk bertemu dengannya. Saya hanya takut putri Anda akan merasa bahwa saya tidak menghormatinya. Anak perempuan saya ini benar-benar cantik. Setidaknya, dia tidak boleh kalah dengan Nuolan dari Istana Ilahi. Satu-satunya masalah adalah dia terlalu kuat dan luar biasa, yang membuatnya sulit untuk menemukan seorang pria." "Anda harus mengerti apa yang saya maksud," kata Bei Huang Liefeng tanpa daya. Secara alami, King Sui juga tahu tentang itu. Jika seorang wanita terlalu kuat dan luar biasa, pria itu akhirnya akan dikendalikan olehnya. Pria yang sedikit lebih mampu akan memiliki banyak istri, tetapi jika mereka menemukan istri yang kuat, akan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan lebih banyak wanita. Begitulah, kecuali jika itu adalah jenis wanita yang kuat, tetapi pada saat yang sama, juga murah hati dan tidak keberatan pria mereka bersenang-senang dengan wanita lain. Namun, wanita seperti itu hampir tidak pernah ada. King Sui berhenti menjelaskannya setelah mendengarkan kata-kata Bei Huang Liefeng. Dia tidak benar-benar menyebutkan apapun dengan terlalu detail. Selanjutnya, mereka menikmati makan malam dan minum anggur bersama. Bei Huang Liefeng dan Bei Huangyu pergi bersama yang lainnya dari Istana Abadi Tai. King Sui, di sisi lain, membawa Nuolan kembali ke Imperial Cuisine Hall. Sebelumnya, Nuolan pernah berada di Istana Ilahi. Itu karena King Sui mengkhawatirkan kesejahteraannya sehingga dia mengirimnya kembali ke istana sebelum pertandingan dimulai. King Sui dan Nuolan menunggangi Little Rin saat mereka berjalan menuju aula masakan kekaisaran. Nuolan merasa luar biasa saat ini. Istana Ilahi menang tanpa menderita kerugian. Selain itu, dia juga tidak perlu dibagikan lagi. Dia juga tahu bahwa King Sui yakin dia bisa menang, jika tidak, dia tidak akan menggunakan dia sebagai pengorbanan. Jika dia benar-benar kalah, bukankah itu berarti dia harus diambil alih ke pihak musuh? Tetapi segera, dia berhasil mengetahui bahwa jika dia kalah, ada kemungkinan besar musuh akan segera membunuhnya. Kecuali dia mengaku kalah, jika dia benar-benar melakukannya, kemungkinan besar akan menggunakan dia sebagai pengorbanan. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" King Sui memperhatikan bahwa Nuolan terlihat terganggu dan mulai bertanya padanya. "Saya baik-baik saja sekarang." Nuolan tersenyum dan berkata, "Meskipun tubuhnya mungkin hampir pulih sepenuhnya, itu tidak baik-baik saja seperti yang dia katakan." "Apakah kamu tahu putri bungsu dari penguasa Istana Abadi Tai?" King Sui tiba-tiba teringat percakapan antara dia dan Bei Huang Liefeng. Karena Istana Ilahi dekat dengan Istana Abadi Tai, King Sui mulai bertanya-tanya apakah Nuolan akan mengenal orang ini. "Apakah orang yang Anda bicarakan tentang Bei Huang Fan, putri dari penguasa Istana Abadi Tai?"
Nuolan bertanya dengan kaget. Kenapa kamu begitu kaget? Apakah wanita ini sangat terkenal? King Sui bertanya dengan bingung. Dia adalah pedang iblis dari domain Kaisar Utara. Keterampilan pedangnya membuat kagum bahkan Bei Huang Lei Feng sendiri. Menurut rumor, pedang di tangannya telah mencapai alam koneksi ilahi. Nuolan memandang King Sui dan menjelaskan kepadanya. Alam koneksi ilahi. King Sui tercengang. Dia tahu tentang dunia ini. Itu adalah alam di Dao Surgawi. Selanjutnya, itu adalah dunia yang hanya bisa dicapai setelah seseorang benar-benar melangkah melintasi gerbang besar Dao Surgawi. Hanya dari itu, King Sui sudah tahu bahwa dia telah melampaui dia dalam hal tingkat Dao Surgawinya. Itu seperti tangga. Mereka berjarak satu tangga satu sama lain. Walaupun mungkin terlihat tidak signifikan, perbedaan ini tidak boleh diabaikan. Jika seseorang gagal memahaminya, mereka tidak akan pernah bisa naik tangga. Tangga, dalam situasi ini, setara dengan gunung besar. Inilah tepatnya bagaimana Dao Surgawi bekerja. Karena dia berada di alam koneksi ilahi, King Sui tidak tahu apa lagi yang bisa memengaruhinya, selain Ki Kaisar. Dia bisa dengan mudah menembusnya dengan satu tebasan. Paragon Golden Armor, yang bisa menyelamatkannya dari satu serangan fatal, juga merupakan ukuran yang sama sekali tidak memadai. Baginya untuk mencapai level ini, dia secara alami akan cukup kuat. Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, kata King Sui lugas. Itu wajar. Jika Anda datang ke sini 3 tahun sebelumnya, Anda pasti tahu betapa luar biasa wanita ini. Dia adalah dewi bagi semua pria, namun tidak ada pria yang berani mengejarnya. Karena kemampuannya, serta latar belakang keluarganya sendiri, pria yang menyukainya tidak yakin mereka bisa mendapatkannya. Mereka merasakan perasaan rendah diri yang tinggi dibandingkan dengannya. Pada satu titik, ada seorang pria yang mengklaim dirinya sangat kuat dan lebih luar biasa daripada kebanyakan pria di domain Kaisar Utara, tetapi dikalahkan dalam satu pukulan oleh Bei Huang Fan. Dia tidak merasa puas dengan hasilnya, dan dengan demikian, dia menantangnya lagi 2 kali. Tapi pada akhirnya, dia kalah di ketiga pertandingan dengan cara yang persis sama, hanya dengan 1 serangan. Pria itu masih sangat muda dan berasal dari latar belakang yang kuat. Kembali ke tempat asalnya, dia dikenal sebagai putra surga. Melihat bahwa Bei Huang Fan memiliki bakat yang mengesankan, dia secara otomatis berasumsi bahwa dialah yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Tapi pada akhirnya, dia menjadi sangat kesal sampai hampir bunuh diri. Nuolan memandang King Sui saat dia berbicara, mengapa Anda tiba-tiba menunjukkan minat untuk mengetahui tentang nyonya muda? Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia keluar. Menurut rumor, dia telah berkultivasi selama ini di Sword Heart Pavilion yang terletak di dalam Istana Abadi Tai. Mengapa Anda tiba-tiba bertanya tentang nyonya muda? Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatnya di sini. Dikatakan bahwa dia saat ini sedang berkultivasi di dalam pavilion jantung pedang yang terletak di dalam Istana Abadi Tai. King Sui mengungkapkan senyum canggung, jadi saya berasumsi bahwa Anda ingin saya bertemu dengan putri Anda. Meskipun dia tidak mengatakannya, Nuolan juga mengerti apa arti pertemuan ini. Dia menatap King Sui dengan aneh ketika dia mendengar apa yang dikatakan King Sui. Tiba-tiba, dia merasa aneh, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan ini dengan kata-kata. Meskipun demikian, dia masih tersenyum dan melanjutkan, jika kamu benar-benar bisa membuatnya menikah denganmu, tidak ada keraguan bahwa kamu pasti sangat mengabdikan dirimu kepada dewa di masa lalu. Saya tidak suka kawin paksa. King Sui berkata dengan nada serius. Di mimpimu, saya memang mengakui bahwa Anda sangat luar biasa, tetapi entah bagaimana, saya terus merasa bahwa dia tidak cocok untuk Anda. Kata Nuolan. Oh, lalu menurutmu kamu begitu? King Sui tersenyum. Ayolah, sejujurnya, saat Anda melihat nyonya muda, Anda akan langsung berpikir bahwa dia adalah seorang dewi. Bagaimana aku harus mengatakannya, ini seperti,
di mata wanita lain, dia seperti ramuan hijau. Nuolan berkata dengan lembut, bagi Anda untuk memandangnya sejauh ini, itu harus berarti bahwa dia adalah orang yang luar biasa. King Sui juga merasa sangat aneh. Nuolan seperti wanita di antara wanita. Karena dia memiliki fisik rubah abadi, tidak ada yang perlu dikeluhkan tentang penampilan dan temperamennya. Dia tidak diragukan lagi adalah wanita berkualitas tinggi. Tetapi bagi seseorang seperti dia untuk memuji wanita lain sebanyak ini, sampai-sampai dia bahkan merasa lebih rendah dari orang lain. Melihat itu, King Sui semakin bersemangat untuk melihat bagaimana sebenarnya wanita ini, yang membutuhkan ayahnya untuk membantu mencari seorang suami, terlihat seperti. Dia memang luar biasa. Tapi sepatah kata nasihat untuk Anda, jangan mencoba untuk menyentuh dia. Satu kesalahan yang ceroboh dapat menyebabkan Anda bahkan tidak ingin dekat dengan wanita lain lagi. Nuolan terkekeh. Mendengar itu, King Sui semakin bingung. Dia memandang Nuolan, saya agak bingung. Biar saya begini, saya telah melihatnya beberapa kali, dan dia adalah tipe wanita yang tidak menginginkan apapun. Jika kamu akan menikah dengannya, kamu mungkin tidak akan bisa menyentuh tangannya seumur hidupmu. Nuolan menjelaskan. Mendengar itu, King Sui akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi pada saat yang sama, dia juga semakin penasaran. Orang sering berkata bahwa wanita adalah orang yang selalu ingin tahu tentang segala hal, tetapi ini tidak benar. Ini benar-benar berlaku untuk pria dan wanita. Selama itu adalah sesuatu yang menarik, mereka pasti ingin tahu lebih banyak tentangnya. Keduanya kembali ke Imperial Cuisine Hall. Seluruh tempat itu terlihat sama seperti biasanya. Namun saat ini, masih ada dua orang lagi yang menunggu untuk dirawat. Selama ini, Zhang Yue berada di aula. Dia telah mencoba yang terbaik untuk mengambil pengetahuan medis selama beberapa hari terakhir. Sejak King Sui kembali, Zhang Yue akan bertanya kepadanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah dia persiapkan sendiri setiap kali dia melihat King Sui bebas. Pada saat yang sama, dia juga mencoba mengenali beberapa herbal dan meresepkan obat. Fisik tubuhnya cocok untuk menjadi seorang tabib. Saat itu, King Sui tidak memiliki harapan tinggi padanya. Tetapi untuk membalas budi, dia juga akan mencoba yang terbaik untuk setidaknya menjadikannya seorang tabib terkenal di daerah tempat dia berada. Ditambah dengan budidayanya, dia harus bisa menjadi orang kaya di sini. Namun, karena King Sui telah menjadikannya sebagai muridnya, ini telah mengubah seluruh takdirnya. Melihat bagaimana keadaan saat ini, King Sui merasa bahwa seharusnya tidak menjadi masalah meninggalkan Zhang Yue untuk mengendalikan salah satu ruang masakan kekaisaran. Yue, kamu akan belajar akupuntur denganku besok. Ini terdiri dari berbagai macam subjek. Bawalah jarum ini bersama Anda dan cobalah membiasakan diri dengan perasaan memegang jarum sesegera mungkin. King Sui memberikan Zhang Yue sekotak besar jarum perak. Ini semua dibuat oleh King Sui sendiri di masa lalu. Untuk saat ini, karena dia hanya menggunakan jarum emas dan jarum hidup dan mati, jarum perak itu bisa digunakan sebagai alat untuk mengajar murid-muridnya. Alam Valet Jade Immortal. Hal pertama yang muncul di pandangan King Sui segera setelah dia masuk adalah Primordial Peak. Sering dikatakan bahwa bejat adalah sifat alami naga. Dengan demikian, Komodo akan memiliki 9 keturunan. Banyak binatang iblis yang memiliki garis keturunan suku naga. Tetap saja, itu di luar dugaan King Sui bahwa naga akan menargetkan bahkan babi primordial. Sama seperti sebelumnya, King Sui memiliki pandangan yang tertuju pada binatang yang ditahan itu. Binatang buas ini sangat menakutkan. Tidak ada, selain jaring laba-laba, yang dapat mengikatnya. Saat ini, King Sui sedang memikirkan bagaimana dia harus menangani hal ini. Alasannya adalah dia tahu tidak mungkin dia bisa menjinakkannya. King Sui merasa sangat disayangkan dia tidak dapat melakukannya. Namun, dia mengungkapkan ekspresi gembira begitu dia melihat tungku pemurnian setan primordial di kejauhan. Dia mungkin punya cara untuk mengatasi ini.
3 mayat cacing ilahi yang maju dari sebelumnya telah ditangani oleh King Sui. Dia telah memetik banyak hal dari pohon sebagai persiapan untuk membuat ramuan obat. Sekarang, King Sui sedang mempersiapkan tungku pemurnian iblis untuk memurnikan binatang iblis. Ada 2 metode di mana iblis dapat dimurnikan. Yang pertama adalah mengubah binatang itu menjadi sesuatu seperti pil essence origin dan memberinya makan ke binatang iblis lainnya. Ada kemungkinan bahwa binatang yang meminum pil itu akan mencapai kemampuan binatang iblis yang telah dimurnikan. Kekuatannya juga akan meningkat pada saat bersamaan. Jumlah kekuatan yang meningkat akan tergantung pada kekuatan binatang iblis yang meminum pil dan yang dimurnikan. Jika perbedaan kekuatan terlalu besar, pil tersebut mungkin tidak efektif. Ada kemungkinan tubuh binatang itu akan meledak karena kekuatan yang berlebihan. Metode kedua adalah memasukkan berbagai jenis hewan ke dalam tungku. Binatang buas yang bertahan sampai akhir akan mencapai kemampuan binatang lainnya. Pada saat itu, versi yang ditingkatkan atau binatang buas baru akan diproduksi. Ada juga kemungkinan binatang iblis itu bermutasi. Setelah merenung selama setengah hari, King Sui mengambil keputusan dan pergi dengan metode pertama. Meskipun metode pertama mungkin brutal, itu harus dilakukan, melihat bagaimana King Sui tidak mungkin menjinakkan babi primordial. Selain itu, mereka belum mengembangkan keterikatan apapun untuk saat ini, tidak terlalu sulit baginya untuk melakukannya. King Sui juga menganggap metode kedua agak brutal. Jika binatang iblisnya akhirnya ditelan oleh Primordial Peak, King Sui akan merasa patah hati. Bagaimanapun, binatang iblis itu telah mengikutinya untuk waktu yang cukup lama. Di mata King Sui, gajah naga bersisik emas adalah saudara yang jujur dan manusia bagi binatang buas lainnya. Biasanya, ia akan makan daging dan minum anggur di alam bersama dengan Dark Phoenix dan Spider Naga. Jadi, King Sui memutuskan untuk menggunakan metode pertama kali ini dan memberikan kristal itu ke gajah naga skala emas. Sudah lama sekali sejak terakhir kali gajah naga bersisik emas terlibat dalam pertempuran. Itu tidak mampu mengejar dalam hal kekuatannya. Meskipun sejauh ini tidak membuat keluhan, King Sui bisa melihat itu berkultivasi dengan sangat keras juga. Jadi, King Sui memutuskan untuk menyerahkan kesempatan ini padanya. Seolah-olah sudah mengetahui nasibnya sendiri, Primordial Peak terus mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga. Mata kecilnya tertuju pada King Sui. Meskipun mencoba menggigit benang laba-laba dengan mulutnya, ia terikat erat olehnya. Sampai sekarang, seluruh nasibnya ada di tangan King Sui. Ketika King Sui melihat tampilan ganas binatang itu, dia segera melemparkannya ke tungku pemurnian setan primordial. Proses pemurnian tidak menarik, apalagi itu juga terjadi dalam kurun waktu yang lama. King Sui mengendalikan tungku pemurnian setan primordial dan api primordial dengan energi rohnya. Gambar-gambar binatang iblis di tungku pemurnian setan primordial bersinar sangat terang, memberikan perasaan sakral. Itu juga mengandung energi misterius. Mungkin karena Primordial Peak diikat oleh benang laba-laba, itu tidak menunjukkan banyak kekerasan saat dia meronta. Satu-satunya hal yang terdengar adalah suara jeritan yang menakutkan. Namun seiring berjalannya waktu, suaranya mulai semakin lembut dan hening. Akhirnya, tidak ada lagi suara yang terdengar. 7 hari. Sudah 7 hari sebelum proses akhirnya selesai. Baru setelah itu King Sui berhenti. Mengetahui bahwa semuanya telah diselesaikan, King Sui tidak terburu-buru membuka tungku pemurnian iblis. Karena sudah kelelahan, dia langsung mengisi perutnya dan tidur sekitar 6 jam. Setelah bangun dan merasa semua segar, King Sui akhirnya membuka tungku pemurnian setan primordial. Namun, isinya sangat mengejutkannya. Saat dia membuka tungku pemurnian setan primordial, sesosok kecil muncul ke arah King Sui. King Sui menyipitkan mata dan hampir menamparnya dengan telapak tangannya. Tapi ketika dia melihatnya lebih jelas, dia langsung memeluk benda yang melompat ke arahnya. Panjangnya 1 kaki, namun memiliki pinggang dengan lingkar sekitar 3 kaki. Seluruh tubuhnya bersinar terang.
Bahkan matanya berwarna emas. Ini adalah babi. Seekor babi mini yang terlihat sangat mirip dengan babi pemburu harta karun saat itu. Binatang kecil ini memiliki tanduk emas di kepalanya. Itu tebal dan berbentuk spiral, membuatnya sangat lucu. Selain itu, ia juga datang dengan 4 cakar yang tebal. King Sui tidak mengerti mengapa binatang sekecil itu muncul di sini. Dia segera melihat ke arah Primordial Demon Refining Furnace dan saat dia melakukannya, matanya langsung menyala. Itu seukuran bayi. Apa sebenarnya itu? King Sui segera melihat ke arahnya dengan teknik penglihatan surgawinya. Primordial Peak mengandung 50% dari Primordial Bloodline, bayi yang baru lahir. Sial, King Sui benar-benar tercengang. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.